saran untuk masukan untuk pengurus BBN terkait dengan fenomena diskursus nasab ini? Kalau menurut saya apapun Pak itu kan kita harus katakan. Ya saya ini ngaji merungu itu kan. Kulil haqqa walau kana murran katanya begitu. Itu saya dengar juga dari Habib Rizik. Karena saya pernah di Jakarta kan gitu. Jadi harus berkeadilan lah. NU itu juga harus berkeadilan karena nun sewu mbah saya itu dikejar-kejar Belanda. Kita merdeka itu tidak gratis, tidak murah, berdarah-darah. Lah kok tiba-tiba kita mau tunduk dengan orang hanya karena faktor silsilah saja, itu kan nun sewu. Subhanallah. Nun sewu. Kita itu melupakan pengorbanan leluhur-leluhur kita yang sungkun nyawa dalam kemerdekaan. Kita menghormat tidak dalam kerangka ketundukan. Ketundukan kita itu adalah karena kebenaran. Gitu. Kok kemudian sekarang saya lihat NU ini kok agak gimana ya, kurang kayak zaman dulu kiai-kiai yang sepuh-sepuh gitu loh. Sebenarnya ya. Jadi saya lihat itu terus NU itu pada takut dengan Habib, Gus. Seharusnya Habib yang harus hormat sama pengurus NU. Itu kan baru-baru saja. Itu baru-baru saja, dulu yang enggak. Baru itu dulu enggak, saya kan masih tahu betul. Saya di kajian itu kan ya maklum keluarga Gus ya. Banyak santri-santri Habib itu biasa buatan kopi saya, itu biasa. Saya juga biasa teman sama Habib tuh, saya biasa. Temenan sama Habib yang sepuh yang ya baik-baik saja. Itu sebenarnya tergantung bagaimana kita nggih. Kalau kita memang memahami kita asal usulnya bagaimana, termasuk kita menguangkan gimana, itu kita tidak akan gampang terhegemoni oleh siapapun. Ya tadi dia mau cerita kehebatan Arab, loh saya ini pernah di Arab kok kamu cerita. Saya ini pernah di Eropa, bagaimana? Darahnya juga darah Quraisy loh. Kebetulan saya itu ya guyon ini sama saudara-saudara. Pernah di Arab kan darahnya darah Quraisy. Begini nuwun sewu. Saya itu di Jabal Rahmah masih dikira wong Arab gitu. Ada orang dari San'a itu peluk-peluk saya terus bilang, tapi sudah angkat aja, lihat tukang kolil. Jadi saya guyon. Padahal saya waktu itu bareng teman dari Aceh yang punya marga Al bin Syekh gitu. Lu kok malah yang dikira Arab itu kok ente bukan aneh katanya. Saya ketawa, nggak tahu mungkin ente sudah terdomestifikasi. Saat itu kan belum ada tes DNA. Belum. Kalau ada tes DNA dia baru tahu kalau dari SK Nazi. Jadi kalau kita sih sebenarnya siapapun semuanya itu ya saudara lah. Semuanya saudara kita. Semoga situasi ini segera berakhir, sama-sama baik, kembali lagi rukun, kembali bersaudara seperti jangan dulu. Ada hegemoni dan tidak ada yang menghegemoni, jangan mengatakan lagi kepala 70 kiai di bawah kaki Habib itu kan. Ya, omongan-omongan gitu boleh-boleh saja kalau di kalangan rumahnya sendiri gitu loh, tidak di muka umum. Kenapa? Karena kalau di muka umum ya tetap ada pro kontra, biasa itu. Kita kan dalam Basul Masail berbeda. Makanya kalau ngomong begitu depan ke saya harus diludahin gitu ya. Ada apa? Ya tadi harusnya itu yang dikedepankan bukan nasab, tetapi akhlak, persaudaraan. Iya, nanti akan orang ikut baik. Kalau Indonesia ini kan bukan Arab, jadi kalau di model ayat tetap nggak cocok. Makanannya beda, adat istiadatnya beda, dan sepanjang yang saya pahami dari sirah atau sejarah itu Nabi tidak mengubah konstelasi politik atau kekuasaan di negeri yang memang kemudian beriman. Contohnya Bahrain, contohnya Yaman. Waktu itu kan tidak diganti pejabat dari Medina, mereka tetap dengan kepemimpinannya, hanya diajari untuk tata cara Islam termasuk zakat, yukhad min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, kan begitu. Maka dakwah kerabat Wali Songo ya ke bawah yang saya pahami ya gitu. Dari orang kaya kadang kita nerima duit, nerima hadiah, kepada fakir miskin kita lebih banyak ngasih, kan gitu. Bukan ke semua orang, kita harus memahami mana yang wal mu'allafati qulubuhum. Masjid Besar Lasem juga masih ada koordinasi dengan Tuyuan ya guys ya? Masih, mereka juga mengakui karena nama dari tanah Masjid Lasem dan Rumah Gedong itu adalah nama Mbah Ibrahim.
sebagai penghulu lasem terakhir. Itu saya sudah cek di Balai Desa, Bapeda, dan juga BPN. Bukti kalau Tuyuan itu jantung ulama Lasem Rembang dan tokoh-tokoh ulama nasional dari kalangan Nahdlatul Ulama. Sebagai bukti ya kemarin juga saya akhirnya ada tanah yang istilahnya dulu itu enggak jelas karena sama mbah saya digarapkan, karena tidak dikelola ya saya minta lagi ya dikasih, karena memang kita punya bukti yang lebih runut. Bisa Gus ya? Iya dikasih, karena saya kebetulan ya apa ya istilahnya saksi zaman Bahir dan zaman Pak D Basuni gitu. Sehingga ya dikasih, karena memang yang saya tahu itu saya aku yakin betul bahwa itu nggak dijual. Baik Gus, saya berharap dzurriyyah Mbah Sambu, wabil khusus Mbah Kiai Haji Abdul Alim yang menurunkan Tuyuan ya, Mbah Kiai Haji Abdul Alim Tuyuan yang menurunkan banyak ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama yang langsung mendidik masyarakat dan pesantren di Indonesia yang masih punya jalur Mbah Abdul Alim. Semoga berlangsung ila yaumil qiyamah, Gus. Amin, amin. Dan Tuyuan sendiri silih berganti akan ada penanda-penanda yang menjadi penanda dari dzurriyyah Mbah Abdul Alim, Gus. Karena setiap generasi silih berganti kan pasti akan ada penggantinya, Gus. Alhamdulillah selama ini yang kita tahu ya selalu ada. Yang sudah terjadi dari zaman ke zaman itu ada. Walaupun beberapa keluarga bahkan terlibat dalam beberapa peperangan. Biasanya orang Tuyuan itu kan turun perang pada saat-saat sudah dibutuhkan tuh mereka turun betulan. Ini ikut bicara secara publik karena diperlukan juga loh Gus ini. Ya paling tidak kita memberi support motivasi kepada terutama pada kiai-kiai yang memang masih kekerabatan Trah Wali Songo bahwa turunan Wali Songo itu masih ada, itu aja. Bukan dalam kerangka yang macam-macam. Turunan Wali Songo masih ada. Karena pernah ada yang ngomong kalau Wali Songo nggak punya keturunan lagi. Kesultanan Banten itu kan dibubarkan Dendles itu kan dari jalur laki-laki terus. Cirebon sampai sekarang masih ada, itu pasti jalur laki-laki terus. Begitu juga yang di Kudus, begitu juga yang di Sunan Derajat. Tuyuan juga masih, Tuyuan juga masih. Begitu juga yang di Madura. Saya ini juga jalur laki-laki ini. Putra mahkota. Ini putra mahkota ini ke saya. Ini. Saya kalau dari jalur bapak saya nyambung kepada jalurnya Mbah Jumali dari Dadapan ya laki-laki. Nah itu saya nggak pernah kasih tahu terkait dengan kemudian ngurusi Masjid Lasem. Baru ini saya kasih tahu makamnya canggah saya. Sebelumnya saya nggak pernah cerita. Orang nggak tahu karena saya nggak mau. Urusan nenek moyang, urusan intern. Kalau kamu nggak bisa kayak moyangmu ya nggak usah cerita. Malu-maluin nenek moyang gitu. Masa kalau nenek moyangnya itu jadi presiden misalnya atau jadi gubernur, kita jadi RT seneng itu kan ya nggak. Kayaknya Gus Muid kayak saya Gus. Pulang kampung setelah masa tua, Gus. Itulah kita kebetulan lebih banyak di luar kota. Gus Muid ini Malang Buana di Jakarta, di luar negeri, Eropa, di Arab. Akhirnya ujung-ujungnya jaga pusaranya Mbah Abdul Alim, Mbah Kiai Haji Abdul Alim. Mbah Jumali Tuyuan. Ujung-ujungnya menjadi komunikator Tuyuan dan Lasem ketika ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Jadi berapa tahun terakhir ya Gus dengan saya balik ke Lasem itu ya sekitar 2015 ya. Ya lama di Bandung juga. Berarti undi-undi dengan saya Gus. Saya 2010 Gus pulang ke sini. 2010 sama. Oh sama juga Gus Aran. Di Sulawesi sampai Banyuwangi. Di Sulawesi Selatan, di Manado, di Balikpapan, hampir semua Sumatera. Jadi ya kayaknya Gus, kita harus punya komitmen. Jangan sampai dialawikan itu Tuyuan itu. Enggak, karena kita punya kerabat-kerabat yang dari Habib juga kebetulan ya nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja.